ini kita gunakan pilih pulau luar menjadi pulau dalam, dan itu adalah benteng dari mimpi kita dan bagaimana roadmap ke depan, mulai dari hal building dan komunikasi. Nah, kita lanjutkan ke Mas Radar 10 sampai 15 menit. Assalamualaikum. Sebelum Mas Radar, tolong kepada saudara-saudara, kawan-kawan untuk kita lebih mendengarkan lebih serius, karena nanti kawan-kawan di sini menjadi partisipan. Silakan, Mas Radar. Ya, maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ada satu istilah yang juga belakangan sering kita dengar, barusan sekali kembali mengatakan bahwa istilah itu sebenarnya adalah inti dari reformasi, identitas Indonesia yang kemudian dilanjutkan pada intinya bahwa dia harus menggerakkan kembali daerah-daerah. Tapi saya belum mendapatkan isi dari dalil bagaimana menggerakkan kembali, mendasarkan kembali pada daerah-daerah. Saya mungkin bisa itu. Pembicaraan ini mungkin bisa kita mulai dari buku sejarah. Maaf kalau agak terlalu jauh. Buku sejarah yang diterbitkan oleh Depiknas sebelum dari Kemdikbud, 8 jilid merupakan seperti edit dari penulisnya. Di situ dikatakan bahwa negeri ini dimulai masa sejarahnya oleh kerajaan-kerajaan pada abad ke-5. Dalam buku itu disebut sebagai satu periode yang disebut periode kuno. Pada masa itu orang Indonesia sudah memiliki kebudayaan, kita orang Inggris belum ada, orang Prancis belum, masih suku-suku kecil di daerah pinggiran Celtic dan lain-lain, dan bangsa Jerman baru mulai membentuk dunia. Tapi sejarah itu saya bilang kepada Pak Presiden Jenderal mengundang saya untuk memberikan masukan, adalah buku yang harus pertama dihapuskan, dibakar, ya, karena saya melalui peta dari orang Indonesia sendiri. Karena jauh sebelum abad ke-5 itu sudah banyak peninggalan-peninggalan penting yang tidak termaktub di dalam buku itu. Misalnya kerajaan tentang Salangkanagara di daerah Perak atau Banten itu sudah tercatat pada tahun 190-an dari orang-orang Mesir maupun orang-orang Yunani. Juga pada masa itu saya kira sudah muncul beberapa kekuatan kebudayaan yang menjadi ciri dari negeri ini, termasuk sastra yang ditulis oleh Sukmoni tentang sastra Jawa kuno dan lain-lain. Tapi saya ingin melihat lebih jauh lagi. Jadi ketika orang-orang purba di Mesir, di India atau di Cina, mungkin juga Jepang mungkin dirinya begitu, mulai membenahi dirinya sebagai satu bangsa yang penting di dunia ini. Di Indonesia sekitar 5.000 tahun sebelum masa ini sudah melakukan perjalanan yang baru bisa dilakukan 4.000 tahun sudah oleh Eropa. Dia berjalan hingga mencapai sekitar 8.000 mil ke timur untuk mencapai Tahiti, untuk mencapai Pulau Pasca, mencapai pulau Mikronesia, ke Hawaii dan yang lain-lain. Itu 5.000 tahun sebelum masa ini. Anda bisa bayangkan untuk perjalanan yang orang Eropa daratan Afrika baru 80 tahun sebelum masa ini, itu dibutuhkan satu kemampuan navigasi yang luar biasa. Dan patokan berjalan itu tidak lain, kita ini mampu membaca bintang-bintang. Artinya astronomi pada saat itu sudah mencapai satu tingkatan yang membuat mereka untuk menciptakan pergaulan internasional yang luar biasa. Sampai seorang arkeolog senior yang itu mengatakan bahwa telah terjadi globalisasi pertama di muka bumi ini pada tahun 500 sampai 1000 sebelum Masehi yang dilakukan oleh orang-orang Nusantara. Jadi globalisasi atau persebaran penduduk itu arkeologi senior itu terjadi dari ujung barat sampai ujung timur.
tidak hanya Seychelles Madagaskar, tapi sampai pantai barat Afrika, dan kemudian dikenal sebagai suku bangsa Zang. Suku bangsa Zang ini adalah cikal bakal di Tanzania, Zanzibar, dan lain-lain itu yang berbicara, yang merampok, memperkosa perempuan, dan yang lain-lain. Jadi bangsa di ini sangat dikenal, terutama di daerah-daerah barat, termasuk di Canggut, India itu, sebagai negara atau suku bangsa yang memiliki satu tingkat peradaban cukup tinggi dalam soal percetakan, persenjataan, sampai kepada seni musik. Jadi seni musik seperti xylophone dan lain-lain dari Afrika itu sudah jelas merupakan hasil yang dititipkan oleh bangsa Nusantara ini di sana. Sampai munculnya bangsa Naga di Canggut, India yang terus dapat dijelaskan bahwa dia berasal dari Nusantara. Mungkin tidak mengherankan ada perkampungan Naga di Tasikmalaya atau dulu komponen disebut sebagai Naga karena perwujudannya itu lebih mirip pada mereka atau Naga tersebut. Nah, saudara-saudara dia semua, pada masa itu sudah terbangun suatu peradaban ini yang berbasis pada pelayanan, berbasis pada kelautan. Satu peradaban yang melahirkan satu suku bangsa yang tidak ada di dunia sampai hari ini keduanya hidup, mati, kawin, dan segala-galanya di laut. Tidak perang darat, namanya suku baju. Sudah tahu semua. Itu hanya disediakan diperdayakan oleh kebudayaan maritim. Nah, kebudayaan maritim ini mengembangkan satu peradaban yang sangat berbeda sama sekali, diametral dengan peradaban daratan atau kontinental. Ciri-cirinya banyak sekali. Bahkan di dalam penelusuran saya, ini dasar yang disebutkan demokrasi, tentang kesamaan, tentang persaudaraan, dan lain-lain itu muncul justru di daerah-daerah yang beradab maritim atau kelautan, semacam di Yunani, atau maritim. Ya, di mana gagasan kesetaraan, gagasan berkawal, kosmopolitas dan lain-lain tumbuh subur di sana pada sekitar 1000 sampai 2000 sampai 500 tahun Masehi, yang tapi kemudian ide itu melalui prajurit-prajurit yang sangat tertib dari Romawi yang menganalisis ini dirampok begitu saja oleh Eropa atau Eropa Barat, akhirnya menuju dalam diplomasi dengan dominasi elit terhadap publik luas. Malah berdasarnya demokrasi itu tidak begitu dasarnya. Nah, di Indonesia berkembanglah apa yang disebut dengan adab-adab bandar. Jadi kita ketahui bahwa keberadaan bandar itu sangat kuat di seluruh Indonesia. Dan pada bandar ini tidak terjadi satu hubungan politik, ekonomi, sosial, atau kebudayaan yang sifatnya dominatif atau kolonialistik atau imperialistik. Kenapa? Karena bandar-bandar ini merasa bahwa keberadaan saya sebagai satu bandar membutuhkan keberadaan bandar-bandar yang lain. Di dalam persilangan kebudayaan, persilangan ekonomi, persilangan bisnis. Kalau saya menghancurkan bandar yang lain, saya betul-betul kehilangan. Nah, dari bandar itulah kemudian tumbuh sebuah masyarakat yang mau tidak mau harus open mind, harus terbuka kepada orang lain, harus berani menerima perbedaan, harus berani menjunjung kesetaraan. Ini sekarang sampai sekarang masih ada contoh-contoh seperti itu. Yang paling jelas mungkin saudara-saudara, kata yang kita sangat kenal yang bernama Betawi. Betawi kita tahu nolnya di mana, bukan hanya karena usianya baru pada sudah terkenal. Tapi sebelumnya itu sebuah daerah semacam rantau dari orang-orang di selatannya, Sunda, yang lain-lain. Sampai kemudian Belanda datang menciptakan satu komunitas yang lebih kuat lagi, yang mencampurkan seluruh simbol-simbol kebudayaan, cara hidup, perilaku dan cara hidup Banjar, Madura, Bugis, Maluku, Jawa, Sunda, Portugis, Spanyol, Cina, Arab, tidak tahu. Tapi apa yang luar biasa di dalam kalian itu, ketika semua yang berdiri di situ, mereka ramu menjadi seorang amen, seorang nasib atau pengawas. Dan kalau kita melihat mereka, kita tahu itu Betawi. Silakan mereka berdiri di depan rumahnya dengan adat istiadatnya, dengan
kostum besarnya dengan kesenian-keseniannya. Kita minta kepada mereka tolong tunjukkan Betawi yang mana. Mereka tidak bisa menunjukkan. Kan tidak ada Betawi. Kalau kita pindah secara particular, yang ada adalah sabuknya gaya Cina, rompinya gaya Portugis dan lain-lain. Itu kan untuk segala bangsa di Indonesia. Artinya tidak ada bangsa atau suku bangsa di negeri ini yang mampu mengklaim dirinya sebagai satu komunitas atau satu identitas yang genuine, yang asli, yang original. Bahkan Jawa sekalipun dibentuk oleh satu proses pencampuran kebudayaan, simbiosa dengan kebudayaan semacam itu. Kita akan menemukan daerah-daerah lain dalam Jawa yang kita tahu bukan Jawa. Ya, Muslim tahu benar itu. Apapun yang masuk ke dalam diri Jawa yang sudah terbentuk Jawa itu akan menjadi Jawa. Hindu silakan datang, Buddha, Islam, Kristen, macam-macam yang menjadi Jawa. Nah, proses menjadi Bugis dan yang lain-lain itu semacam itu. Karena itu secara natural suku-suku bangsa itu membutuhkan suku bangsa yang lain untuk tetap hidup, untuk tetap dinamik, untuk tetap berkembang. Karena itu selalu saya mengatakan bahwa seni tradisi ada dari sejarah itu tidak pernah fix, tidak pernah beku, tidak pernah usang, tidak pernah old fashion. Dia selalu kontemporer karena dia memperbarui dirinya dengan masukan-masukan itu. Kita lihat orang seperti itu khusus ngomong yang kulit, coba ikan dan macam-macam yang terus memperbarui seninya. Kita tahu di Minang Mono itu ada namanya Kaba Michael Jackson. Selain siapa yang tahu, alias Kaba itu memiliki kemampuan untuk mencerap simbol-simbol baru, suatu kayu tidak bentuk seni tradisi. Nah, itu adalah kekuatan yang kalau saya jabarkan mungkin lebih panjang lagi sangat luar biasa di dalam menentukan karakter atau siapa itu. Pertanyaan berikutnya yang paling krusial adalah kenapa kemudian hal itu tidak nampak mereka? Saya harus mengatakan itu terjadi pada satu momen yang kira-kira ada pada perayaan apa yang disebut dengan Masehi, nampaknya Augustinus dan Julius Caesar itu. Pada saat itu datanglah seorang pendeta, betul ditempatkan sebenarnya seorang raja pendeta yang disebut namanya kalau tidak salah Moskowarman dari sekitar selatan India yang lari karena kalah perang terus mendarat di Serang